Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Ulfa. Kali ini kita ada di kelas 12. Materi hari ini itu adalah praktikum akuntansi lembaga. Ya, materi pokok yang pertama itu adalah mengenai akuntansi pemerintah daerah dan desa. Ya, untuk kompetensi dasar yang pertama, ya, kita bahas mengenai akuntansi pemerintah daerah dan desa. Silakan diperhatikan, PowerPoint-nya akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama, KD-nya itu di praktikum akuntansi lembaga kelas 12 itu adalah yang pertama adalah menganalisis transaksi akuntansi kewajiban saker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan, ya. Kita belajar dulu mengenai akuntansi pemerintah daerah dan desa. Yang pertama, tujuan akuntansi pemerintahan. Tujuan akuntansi pemerintahan yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat atau daerah dan instansi-instansinya. Kemudian menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Jadi tujuan akuntansi pemerintahan itu yang pertama adalah menjaga aset pemerintah. Dengan adanya akuntansi, ya, semua aset pemerintah, semua aset yang dimiliki oleh pemerintah itu ada catatannya, sehingga terjaga berapa sih jumlah aset pemerintah yang dimiliki oleh pusat atau daerah dan instansi-instansi lainnya. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi dengan adanya akuntansi itu tersedia informasi yang akurat, berapa jumlah pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah, berapa jumlah belanjanya, ya, tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan instansi dan pemerintah pusat atau daerah secara keseluruhan. Ya, dengan adanya akuntansi pemerintahan, jadi informasi mengenai tentang posisi keuangan itu dapat dipercaya karena akuntansi itu menyajikan laporan keuangan itu secara akuntabilitas secara transparan, ya, posisinya seperti apa. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Ya, dengan adanya akuntansi pemerintah itu tahu informasi keuangan yang ada, posisi keuangannya bagaimana, sehingga pemerintah bisa merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Kemudian landasan hukum akuntansi pemerintah itu bisa dibaca, ya. Ada yang pertama nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah, nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Kemudian asas-asas akuntansi pemerintahan. Jadi di akuntansi pemerintahan itu asas-asasnya ada dua. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas. Transparansi itu artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Transparan artinya jujur dan terbuka kepada masyarakat. Semua masyarakat itu tahu posisi keuangan pemerintahannya, berapa pendapatannya, berapa belanjanya, ya. Sering kalian lihat itu di jalan-jalan itu kan ada RAPP, ya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Misalkan desa Talang itu pendapatannya berapa, belanjanya apa saja, itu bagian dari asas transparansi. Kemudian yang kedua asas akuntabilitas, artinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi
Dengan adanya ini, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Ya. Kemudian aspek-aspek akuntansi pemerintahan yang pertama itu antara lain ada aspek fungsi dan aspek aktivitas. Aspek fungsi dalam akuntansi itu menyajikan informasi kepada suatu entitas untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Ya, jadi fungsinya itu adalah untuk dapat melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas yang dapat dimanfaatkan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek aktivitas. Itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip akuntansi itu ada 5 ya dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama prinsip harga perolehan, prinsip realisasi pendapatan, prinsip objektif, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip konsistensi. Ya. Kemudian satuan kerja atau satker. Satker itu merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Satker itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama satker pusat, yang kedua satker atau unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Negara atau lembaga, yang ketiga satker khusus. Kemudian dalam konstruksi keuangan daerah itu terdapat 2 jenis satker. Yang pertama adalah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian pemerintah desa atau kelurahan. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI. Sedangkan pengertian pemerintah desa itu adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Nama lainnya bisa lurah ya, yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Ya, itu saja ya sedikit pemaparan dari saya mengenai akuntansi pemerintah desa, akuntansi pemerintah daerah. Ya, silakan itu semua tadi bisa diringkas, kemudian ada tugas yang saya lampirkan, silakan dikerjakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya.